Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silansana. Di sini saya akan menjelaskan bedah jurnal konsep pembiayaan dalam perbankan syariah untuk memenuhi tugas mata kuliah Kewirausahaan Islami yang dosen pengambil itu Pak Dadang Priyono. Nah, konsep pembiayaan dalam perbankan syariah itu yang pertama adalah ada namanya pembiayaan atau financing. Apa sih pembiayaan atau financing itu? Nah, pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Istilah pembiayaan sendiri adalah I trust, I believe. Jadi saya percaya, saya memberikan kepercayaan untuk berinvestasi kepada suatu lembaga atau pihak sendiri gitu. Terus ada namanya falsafah pembiayaan. Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhaan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama yang harus dihindari. Berikut falsafah yang harus diterapkan oleh bank syariah dalam menjalankan operasionalnya. Yang pertama itu menjauhkan diri dari unsur riba dengan cara menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka secara pasti keberhasilan suatu usaha. Itu juga terdapat dalam firman Allah Quran surat Luqman ayat 34. Yang kedua, menghindari penggunaan sistem presentasi untuk pembebanan biaya terhadap utang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis. Itu juga terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 130. Menghindari penggunaan sistem perdagangan atau penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas. Terus yang kedua itu menerapkan sistem bagi hasil dalam perdagangannya mengacu pada Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Nah, dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi dua aspek. Yang pertama itu aspek syar'i dan aspek ekonomi. Kalau aspek syar'i, di mana dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah, bank syariah harus tetap berpedoman pada syariah Islam, antara lain tidak mengandung unsur maisir, gharar, riba, serta bidang usahanya harus halal. Yang kedua, aspek ekonomi, yakni dengan tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah bank syariah. Terus dalam pembiayaan itu ada namanya prinsip-prinsip pembiayaan. Yang pertama itu prinsip bagi hasil. Nah, ada dua jenis prinsip bagi hasil itu tergantung kesepakatan, yaitu revenue sharing atau profit sharing. Adapun dalam hal presentase, bagi hasilnya dikenal dengan nisbah, yang dapat disepakati dengan customer yang mendapat fasilitas pembiayaan pada saat akad pembiayaan. Prinsip bagi hasil itu terdapat dalam produk-produk. Yang pertama itu mudharabah, yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak. Terus yang kedua musyarakah, yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak itu memberikan kontribusi. Terus yang ketiga muzaraah, yaitu akad kerjasama atau percampuran pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dengan sistem bagi hasil atas dasar hasil panen. Terus yang kedua ada prinsip jual beli. Prinsip ini merupakan sistem yang menerapkan tata cara jual beli, jadi di mana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank, melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan margin atau markup. Prinsip ini terdapat dalam produk. Yang pertama bai al-murah, yang kedua bai al-muqayyadah, yang ketiga bai al-mutalaqah, yang keempat bai as-salam, yang kelima bai al-istisna. Terus yang ketiga itu sewa menyewa. Selain akad jual beli yang telah dijelaskan sebelumnya, ada pula akad sewa menyewa yang dijelaskan dalam perbankan syariah. Prinsipnya itu ada dua jenis akad. Yang pertama itu akad izarah, pembinaan hak guna atas barang atau jasa. Terus yang kedua akad ijarah muntabiha,
itu sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Jenis-jenis pembiayaan. Jenis-jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dikelompokkan menurut beberapa aspek. Yang pertama itu pembiayaan menurut tujuan. Nah, pembiayaan menurut tujuan itu dibedakan menjadi dua, yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Nah, pembiayaan modal kerja itu pembiayaan yang dimaksudkan untuk mendapatkan modal dalam rangka pengembangan usaha. Terus kalau yang kedua, pembiayaan investasi itu pembiayaan yang dimaksudkan untuk melakukan investasi atau pengadaan barang konsumtif. Terus yang kedua itu pembiayaan menurut jangka waktu. Jadi di sini menurut jangka waktu pendek dan jangka waktu menengah. Ada juga jangka waktu panjang. Jadi kalau jangka waktu pendek itu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu 1 bulan sampai dengan 1 tahun jaraknya itu. Nah, kedua pembiayaan jangka waktu menengah itu 1 tahun sampai dengan 5 tahun. Terus jangka waktu panjang yaitu pembiayaan yang dilakukan dengan waktu lebih dari 5 tahun. Pembiayaan dalam bank syariah juga diwujudkan dalam bentuk pembiayaan aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. Adapun jenis pembiayaan yang dimaksud, yang pertama itu pembiayaan yang bersifat aktiva produktif, yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Jenis pembiayaan dengan prinsip bagi hasil meliputi pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah. Nah, dua itu. Terus pembiayaan dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda, transfer of property. Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian atas barang yang dijual. Terus yang ketiga, pembiayaan dengan prinsip sewa transaksi ijarah. Dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya ijarah sama dengan prinsip jual beli, tetapi bedanya itu terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objeknya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa. Bedanya itu berarti objeknya barang dan jasa. Terus pembiayaan yang bersifat aktiva tidak produktif. Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan aktivitas pembiayaan adalah berbentuk pinjaman, yaitu pinjaman card atau talangan, yaitu penyediaan dana atau tagihan antara bank Islam dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Dalam perbankan biasanya ada 4 hal, yaitu sebagai penjamin talangan haji, sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah, sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, di mana menurut perhitungan bank akan memberatkan pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli atau bagi hasil. Analisis kelayakan pembiayaan. Analisis kelayakan pembiayaan tersebut terdiri atas beberapa tahap, yaitu yang pertama pendekatan analisis pembiayaan. Ada beberapa pendekatan analisis pembiayaan yang dapat diterapkan oleh para pengelola bank syariah. Yang pertama itu pendekatan jaminan. Artinya bank dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas yang dimiliki oleh peminjam. Terus yang kedua pendekatan karakter. Artinya bank mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabahnya. Terus yang ketiga pendekatan kemampuan pelunasan. Artinya bank menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil. Yang keempat adalah pendekatan dengan studi kelayakan. Artinya bank memerhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam. Terus pengawasan dan penanganan pembiayaan bermasalah. Langkah pengamanan yang dilakukan bank syariah untuk mengendalikan terjadinya pembiayaan bermasalah dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama itu sebelum realisasi pembiayaan. Dalam tahapan ini berdasarkan persetujuan nasabah di atas, bank melakukan penutupan asuransi dan atau pengikat agunan jika diperlukan. Setelah ini selesai baru pembiayaan dapat dilakukan. Jadi setelah realisasi pembiayaan bagi bank pencairan pembiayaan barulah akhir episode permohonan. Yang selanjutnya merupakan awal pemeliharaan dan pemantauan pembiayaan. Dalam tahap awal pencairan, dana diarahkan pada pembiayaan. Dana diarahkan pada pembiayaan sebagaimana diajukan dalam permohonan atau persetujuan bank. Jangan sampai bocor dalam arti lari keluar kesepakatan. Jadi nggak boleh lari dari keluar kesepakatan. Selanjutnya bank melakukan pembiayaan dan kontrol atas aktivitas bisnis nasabah. Jadi kesimpulannya itu
Pembiayaan atau financing adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Dalam pelaksanaan pembiayaan, bank syariah harus memenuhi dua aspek yang sangat penting. Pertama, aspek syar'i, di mana dalam setiap realisasi pembiayaan kepada para nasabah bank syariah harus tetap berpedoman pada syariat Islam. Antara lain tidak menggunakan unsur maisir, horor, riba, serta bidang usahanya harus halal. Jadi bidang usahanya itu harus halal. Kedua, aspek ekonominya itu dengan tetap mempertimbangkan perolehan keuntungan baik bagi bank syariah maupun bagi nasabah bank syariah. Lazimnya dalam bisnis prinsip pembiayaan ada 3 skim dalam melakukan akad pada bank syariah, yaitu pertama prinsip bagi hasil, kedua jual beli, ketiga prinsip sewa menyewa. Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyalur dana, bank syariah perlu memperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan analisis kelayakan pembiayaan yang terdiri atas pendekatan analisis pembiayaan, penerapan prinsip analisis pembiayaan, penerapan prosedur analisis pembiayaan, dan kebijakan dalam penentuan pembiayaan. Nah, dari saya cukup sekian yang bisa saya jelaskan mengenai bedah jurnal konsep pembiayaan dalam perbankan syariah. Jadi itu runtutan mengenai pembiayaannya, terus jenis-jenisnya, terus falsafahnya. Jadi itu sudah cukup jelas. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.